liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Akan Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin di waktu subuh kali ini. Semoga senantiasa oleh Allah kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita sudah memasuki hari ke 27 dan nanti malam ke 28 ya. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah disehatkan, dilancarkan, dan jangan lupa Bapak Ibu agar senantiasa sepanjang malam, sepanjang hari kita memohonkan ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau mungkin ada kalimat karimnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terserah mau yang mana Bapak Ibu ya. Yang pasti memperbanyak memohonkan ampun kepada Allah atas kekeliruan yang kita lakukan, atas dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, yang disadari maupun tidak disadari. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Nanti Ibu, kita lanjutkan di hadis yang ke-8 ya, di bab taubat. Kemarin di hadis ke-7 sudah ketika Zir bin Hubaish ya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka terjadi percakapan antara Nabi dengan beliau di tengah-tengah para sahabat. Kemudian kita hadis ke-8 sekarang dari Abu Sa'id, yaitu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dari golongan umat yang sebelummu telah membunuh 99 manusia. Ini kita sudah pernah ceritakan anak ibu ya. Ada seorang lelaki dari golongan umat sebelummu telah membunuh 99 manusia. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Lalu ia ditunjukkan pada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 99 manusia. Apakah masih diterima untuk bertaubat? Nah, itu ya. Jadi ada satu orang, dia apa? Sudah menghilangkan nyawa 99 orang. Kemudian dia mencari orang paling alim di muka bumi pada saat itu dan bertemulah dengan seorang pendeta. Dikatakan kepada pendeta tersebut, dosanya seperti itu. Apakah diterima taubatnya? Berarti ini ada orang yang sedang mencari pengampunan, ada yang sedang mencari pengampunan. Maka pendeta itu menjawab, tidak dapat dosamu itu diampuni, Enggak bisa diampuni. Kemudian pendeta itu dibunuhnya sekali, dan dengan demikian ia telah menyempurnakan jumlah 100 dengan ditambah seorang lagi itu. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkan pada seorang yang alim. Selanjutnya ia mengatakan antara dirinya dengan taubat itu, pergilah engkau ke tanah begini dan begini, sebab di situ ada beberapa kelompok manusia yang sama menyembah Allah Ta'ala. Maka menyembahlah engkau kepada Allah itu bersama-sama dengan mereka, dan janganlah engkau kembali ke tanahmu sendiri
sebab tanahmu adalah negeri yang buruk. Orang itu terus pergi sehingga di waktu ia telah sampai separuh jalan, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Nah, maka akhirnya dia bertanya lagi, di mana saya bisa bertaubat? Maka ada seseorang yang menunjukkan, pergilah ke tempat yang seperti ini. Nah, ditunjukkan ciri-cirinya, kata ibu, kamu ke sana dan jangan kembali ke tanah asalmu. Karena diketahui tanah asalnya itu tempat yang buruk. Maka dia pun bersegera karena ingin bertaubat, ingin mendapatkan ampunan dari kesalahannya. Maka dia pun melakukan perjalanan itu, dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ia didatangi oleh ajal, atau dia meninggal. Kemudian bertengkarlah untuk mempersoalkan diri orang tadi malaikat kerahmatan dan malaikat siksaan. Ada dua malaikat mereka berebut antara malaikat rahmat dan juga malaikat siksa. Mereka berebut, yakni yang bertugas memberikan kerahmatan dan bertugas memberikan siksa. Malaikat kerahmatan berkata, orang ini telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Malaikat siksa berkata bahwasanya orang ini sama sekali belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Jadi yang dipermasalahkan apa, kata ibu? Dipermasalahkan adalah kondisi hati. Apakah dia itu termasuk orang-orang yang bertaubat, ataukah dia termasuk orang yang tidak melakukan kebaikan sedikit pun? Karena kan tadinya sampai total berapa rekor yang dia lakukan itu? 100. Nah, malaikatnya berebut. Yang satu bilang, tapi udah dalam perjalanan tobat atuh. Kata yang satu lagi, mana ada belum melakukan apa-apa, cuman jalan kungkul, gitu. Sedangkan yang sudah dilakukannya banyak keburukan. Berebut mereka, kata ibu. Selanjutnya ada seorang malaikat yang mendatangi mereka dalam bentuk seorang manusia. Lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi, yakni dijadikan hakim pemutusnya untuk menetapkan mana yang benar. Ia berkata, ukurlah olehmu semua antara dua tempat di bumi itu, kemana ia lebih dekat letaknya, maka orang ini adalah untuknya. Maksudnya, jikalau lebih dekat ke arah bumi yang dituju untuk melaksanakan taubatnya, maka ia adalah milik malaikat kerahmatan. Dan jikalau lebih dekat dengan bumi asalnya atau kampung halamannya, maka ia adalah milik malaikat siksaan. Maka malaikat-malaikat itu mengukur, kemudian didapatinya bahwa orang tersebut adalah lebih dekat kepada bumi yang dikehendakinya, yakni yang dituju untuk melaksanakan taubatnya. Oleh sebab itu, maka ia dijemputlah oleh malaikat kerahmatan. Muttafaqun alaih. Jadi ibu, bahkan sampai kalau kita mau bertaubat, ya, perjalanan kita menuju taubatnya pun itu sudah ditetapkan sebagai amal soleh. Belum nih mendeklarasikan diri bertaubatnya, kita ada dorongan. Misal begitu ya, ada yang terbiasa naon atuh dosanya teh zina begitu, minum khamar begitu ya, kemudian pernah membunuh juga. Suatu ketika teh aduh lieur gini kayak wae mah misalkan gitu. Misal begitu ya, dia tiba-tiba dalam ketidaksadarannya tergerak untuk mau beres atuh gitu. Langsung dia mau apa? Mau taubat. Di perjalanannya dengan sempoyongannya begitu. Dia itu melakukan itu dengan sadar, meskipun orang-orang menganggapnya sedang tidak
sadar, dia penuh kesadaran, saya mau tobat. Dalam perjalanan mengendarai motor dalam keadaan yang mabuk setengah, itu dirinya telah kemudian kecelakaan, jeder, maut gitu. Mungkin tidak itu terjadi? Mungkin gitu, mungkin. Maka mungkin saja dia pun dengan niat taubatnya itu oleh Allah justru mendapatkan ampunan karena sudah memiliki niat untuk bertobat. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan demikian, orang tersebut lebih dekat sejauh sejengkal saja pada pedesaan yang baik, yakni yang hendak didatangi, maka dijadikanlah ia termasuk golongan penduduknya. Padahal mah dia tuh lebih dekat, jaraknya hanya 1 jengkal. Contoh misal perjalanannya 10 km, sudah dilaluinya itu 5 km lebih 1 jengkal. Berarti lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempat pertaubatan. Akang gimana tuh kalau misalkan nasibnya baru 5 km kurang sajengkal begitu menuju tempat pertaubatan teh? Berarti atau kalau kayak gitu mah dia akan masuk neraka gitu. Tidak akan, kata ibu. Kira-kira maksud hadis ini, maksud hadis ini apakah kira-kira soal jarak, atau maksud hadis ini adalah apa? Adalah bahwa kalau perjalanan menuju taubat pun sudah dianggap pada pertaubatan. Mana yang lebih tepat? Ini permasalahan jarak sejengkal 2 jengkal, atau permasalahan tentang diterimanya taubat seseorang ketika sudah benar-benar taubatnya? Maka ini perkara diterimanya taubat seseorang, ya, bukan soal lagi jarak, ya. Dalam riwayat lain yang sahih plus disebutkan Allah Ta'ala lalu mewahyukan kepada tanah yang ini, tempat asalnya, supaya engkau menjauh, dan kepada tanah yang ini, tempat yang hendak dituju, supaya engkau mendekat. Maksudnya supaya tanah asalnya itu memanjang sehingga kalau diukur akan menjadi jauh, sedang tanah yang dituju itu menyusut lebih dekat, sejauh sejengkal saja jaraknya, maka orang itu pun diampunilah dosa-dosanya. Tuh, bahkan sama Allah jaraknya yang dibuat jauh dan dekat. Maka ini bukan soal jaraknya dia lebih dekat ke tempat pertaubatan atau dia lebih dekat ke tempat asalnya di mana dia banyak membuat dosa. Bukan soal jaraknya, kan kata ibu. Tapi di sini menggambarkan bagaimana seseorang kalau sudah bertaubat mestilah Allah terima, meskipun dia belum mengamalkan sesuatu apapun, meskipun dia baru selesai menggenapkan jumlahnya yang 100 itu. Tapi kalau sudah bertaubat, 100 bilangan tersebut dihapuskan ke Allah seketika karena kesungguhannya dalam bertaubat. Bayangkan Anda teh, lihat bagaimana Allah mengampuni seorang hamba, dan lihat bagaimana hambanya menilai, menghakimi, menjudge orang lain. Allah saja mampu memaafkan, menerima taubat orang yang bahkan sampai 100 orang ia hilangkan nyawanya. Allah masih tetap mampu menerima taubatnya. Sedangkan seorang hamba, dia bukan nabi juga, dia bukan apa juga, melihat orang yang sedang dalam kemaksiatan, sudahlah kemudian dia laknat, sudahlah kemudian dia mengatakan A, B, C, D yang buruk-buruk, seolah-olah orang tersebut tidak berpotensi taubat. Hati-hati ya anak ibu ya, jangan sampai kita mencap buruk orang lain. Dalam riwayat lain lagi disebutkan, orang tersebut bergerak amat susah payah karena hendak mati dengan dadanya ke arah tempat yang dituju. Jadi bahkan orang ini pun menggerakkan tubuhnya supaya apa? Supaya semakin dekat pada tempat yang dituju. Keterangannya, uraian hadis ini menjelaskan perihal lebih utamanya berilmu pengetahuan dalam seluk-beluk agama apabila dibandingkan dengan terus beribadah tanpa mengetahui bagaimana yang semestinya dilakukan. Juga menjelaskan perihal keutamaan uzlah
atau mengasingkan diri di saat keadaan zaman sudah boleh dikatakan rusak dan binasa, dan kemaksiatan serta kemungkaran merajalela di mana-mana. Jadi akan kata ibu, di sini dijelaskan juga bahwa kita itu tidak boleh hanya pandai beribadah untuk diri sendiri, tapi juga harus memiliki ilmu dalam urusan agama. Bisi ada orang mau bertobat terus kita katakan seperti pendeta yang pertama. Kumaha cenah pendeta yang pertama teh? Kamu mah moal cenah moal diterima, tobatna sudah banyak itu dosana. Nah, inilah nasib orang-orang yang soleh sendiri tidak bisa mensolehkan orang lain. Bagus ibadahnya tapi tidak bertambah ilmunya. Bagus amal solehnya tapi dia tidak memiliki sifat yang penuh hikmah, sifat yang penuh bijaksana. Maka kalau kita memiliki ilmu, insya Allah dalam beragama pun akan lebih baik. Seperti orang alim yang kedua yang dihampirinya, saya udah 100 ya, ini udah 100 rekor itunya. Gimana mau tobat? Bisa jenazah kamu pergi ke tempat itu, jangan balik lagi ke kampung halaman, udah pergi ke tempat itu aja. Di sana ada sekelompok orang-orang yang menyembah Allah juga. Maka disitulah pintu tobatnya bisa berubah. Artinya apa? Kalau memang keadaan lingkungannya, kalau memang keadaan di sekitar kita sudah sangat buruk, tidak bisa diperbaiki, maka kita boleh mengasingkan diri. Jadi jangan sampai ini tidak boleh kemana-mana, ini harus diperbaiki kondisinya. Saya harus ada di sini memperbaiki kondisi di tempat ini. Kalau memang kita kesulitan, kalau memang kita tidak mampu merubah kondisi masyarakatnya, maka mengasingkan diri bisa menjadi salah satu solusi. Masya Allah, hadis ke-9 panjang sekali, luar biasa ini. Kita bahas per paragraf yang hadis ke-9 ya. Tadi itu hadis ke-8. Insya Allah bisa dipahami ya Ibu ya, tentang nasib orang tadi ya, yang membunuh genap sampai 100. Hadis ke-9 dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan ia yakni Abdullah adalah pembimbing Ka'ab radhiyallahu anhu dari golongan anak-anaknya ketika Ka'ab yakni ayahnya itu sudah buta matanya. Katanya, saya mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan perihal peristiwanya sendiri ketika membelakang, artinya tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Jadi ini ada siapa? Ka'ab bin Malik menceritakan tentang waktu di mana beliau tidak bisa mengikuti perang Tabuk. Ka'ab berkata, saya tidak pernah membelakangi atau tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam suatu peperangan pun kecuali dalam perang Tabuk. Jadi Ka'ab ini selalu mengikuti Nabi kemanapun, sekalipun dalam peperangan, kecuali di perang Tabuk saja, kata Ka'ab. Hanya saja saya juga pernah tidak mengikuti dalam peperangan Badar, juga perang Badar. Jadi perang Tabuk tidak, perang Badar tidak. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengolok-olokkan seorang pun yang tidak mengikutinya, yakni Badar. Lihat akan kata ibu, perang Badar ini adalah perang pertama yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niatnya juga bukan berperang, akan kata ibu. Niatnya adalah hanya mencegat kelompok dagangnya Abu Sufyan yang membawa harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Jadi niatnya nggak perang. Ya, kemudian apa? Kemudian ternyata berhasil kaburlah Abu Sufyan itu dan Abu Jahal menyerang balik di perang Badar. Gitu tuh. Maka terjadilah perang Badar. Dan Ka'ab tidak ikut. Dan sekalipun Ka'ab tidak ikut, akan kata ibu, Nabi tidak mengolok-olok seorang pun yang tidak mengikutinya di perang Badar. Bayangkan anak ibu, Nabi tidak mengolok-olok siapapun yang tidak mengikutinya di perang Badar. Hanya saja Rasulullah SAW keluar bersama kaum muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy
sehingga Allah Ta'ala mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak tertentukan. Jadi memang bukan karena ingin berperang, tapi akhirnya apa? Akhirnya saling bertemu untuk berperang. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah SAW di malam Aqabah, malam Baiat Aqabah, di waktu kita berjanji saling memperkukuhkan Islam. Dan saya tidak senang andai kata tidak mengikuti malam Aqabah itu, sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan Badar, dan sekalipun pula bahwa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya di kalangan para manusia daripada malam Aqabah tadi. Ka'ab bilang, saya ini walaupun nggak mengikuti perang Badar, tapi saya tahu sekali persis kejadian malam Aqabah. Apa itu malam Aqabah kan, Ibu? Ada 3 pertemuan Aqabah. Yang pertama adalah saat musim haji di tahun ke-11. Di tahun ke-11 itu Nabi SAW memasuki satu kemah. Panjang lagi ya penjelasan Aqabah. Tidak apa-apalah. Masuk satu kemah, Ibu. Di sana ada 6 anak muda. 2 dari Aus dan 4 dari Khazraj. Itu komposisinya kalau tidak salah, Ibu ya. Di mana Aus dan Khazraj ini adalah 2 kaum, 2 kelompok yang terus menerus bertikai, terus menerus berperang antara mereka, Ibu. Sehingga anak muda yang 6 ini mereka itu merasa bosan, merasa jenuh, dan mereka ingin mencarikan solusi. Jadi yang mencarikan solusi dari yang bertikai, yang sepuh atau yang muda, akan kata Ibu? Kalau dari kejadian Aqabah ini, yang muda yang mencarikan solusi untuk apa? Untuk selesainya pertikaian selama berpuluh-puluh tahun. Yang menyelesaikannya adalah anak muda. Jadi bukan berarti yang sepuh akan selalu lebih bijak. Justru yang muda bisa menyelesaikan permasalahan bertahun-tahun yang tidak kunjung damai. Maka Nabi berdakwah kepada mereka, membacakan ayat-ayat sehingga mereka pun terbuka pintu hidayahnya dan menerima Islam. Dari 6 orang itulah Nabi mengadakan perjanjian untuk berdakwah ya di Madinah. Maka 6 orang ini pergi ke Madinah, gitu kan? Kemudian apa lagi? Kemudian selama setahun berdakwah mereka, kembalilah lagi pada musim haji berikutnya. Dan mereka kali ini berjumlah 12. Siapa saja 12? 5 orang yang sebelumnya bertemu dengan Nabi di tenda, dan 7 orang yang baru. 1 orang tertinggal di Madinah tidak ikut haji. Maka Nabi pun mengadakan perjanjian dengan 12 orang tersebut. Salah satu perjanjiannya adalah untuk mengutus satu utusan, akan kata Ibu, mengutus satu utusan agar berdakwah ke Madinah. Maka diutuslah oleh Nabi SAW Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke satu kota namanya Yathrib, yang hari ini kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan kata Ibu, ada anak muda berusia sekitar 24 tahun dari Mekah, dari satu provinsi Mekah menuju provinsi Madinah. Kita orang Bandung gitunya, terus dakwahnya teh ke Yogyakarta tapi sendirian, tanpa ada sanak saudara. Siap tidak Nasrul? Dakwah gitu ke lembur. Aduh, harus siap atuh. Ya, dakwah sendirian ke Madinah dilindungi oleh 12 orang tadi. Berdakwahlah Mus'ab bin Umair. Bahkan Mus'ab bin Umair itu bertemu dengan salah satu pemimpin kaum bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dalam waktu yang singkat, Sa'ad bin Mu'adz masuk ke dalam Islam, dan tidak menunggu sampai sore harinya seluruh kaumnya itu masuk ke dalam Islam kecuali hanya 1 orang saja. Artinya apa kata Ibu? Ini Mus'ab bin Umair skill dakwahnya luar biasa. Masuk ke satu kampung, misalkan ketemu satu kepala desanya, didakwahilah itu kepala desa, seluruh warga desanya itu masuk Islam kecuali 1 orang. Bukan kaleng-kaleng, akan kata Ibu, ini kemampuan dakwahnya ini. Ya. Maka setelah 1 tahun Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah,
berbondong-bondong orang Madinah masuk ke dalam Islam, sehingga datanglah di musim haji berikutnya 73 orang dari Madinah, 70 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Apa yang mereka mintakan kali ini? Mereka minta agar Nabi SAW itu langsung berhijrah ke Madinah, tidak lagi mengirim-ngirim utusan. Seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah, yang pada saat itu jumlahnya sekitar 150 orang saja. Bayangkan kata ibu, Nabi SAW berdakwah 10 tahun di Mekah. Kalau tidak salah jumlahnya hanya ada 150, tidak berkembang. Ibarat kita ini buka rumah tahfidz 10 tahun 150, woi kita santri nanti gitu dah. Capeknya gitu juga nanti tersabar kita mah itu nambah santri teh misalkan begitu ya. Ini dakwah kita teh nggak bisa berkembang begini. Tapi Nabi leken 13 tahun akhirnya totalnya. Maka apa? Maka Nabi pun menyetujui permintaan dari kaum Ansor, akhirnya kita sebut orang-orang ahli Madinah itu. Nah, Ka'ab ini ada di antara malam-malam Aqabah. Dan akan teteh ibu, ketimbang mendengar malam Aqabah, pasti lebih sering mendengar perang Badar. Nah, maka Ka'ab bilang di sini, sekalipun apa? Sekalipun Badar itu ya lebih masyhur daripada malam Aqabah tadi. Perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk ialah bahwa saya sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan 2 buah kendaraan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Sedang untuk peperangan ini saya dapat mengumpulkan keduanya. Tidak pula Rasulullah SAW itu menghendaki suatu peperangan, melainkan tentu beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya sehingga sampai terjadinya peperangan Tabuk. Rasulullah SAW berangkat dalam peperangan Tabuk dalam keadaan panas yang sangat dan menghadapi sesuatu perjalanan yang jauh lagi, harus menempuh daerah yang sukar memperolehi air, dan tentulah pula akan menghadapi musuh yang jumlahnya amat besar sekali. Beliau SAW kemudian menguraikan maksudnya itu kepada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka supaya mereka dapat bersikap untuk menyediakan perbekalan peperangan mereka. Beliau SAW memberitahukan pada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW itu banyak sekali, tetapi mereka itu tidak terdaftarkan dalam sebuah buku yang terpelihara. Yang dimaksud oleh Ka'ab ialah adanya buku catatan yang berisi daftar nama mereka. Jadi kata ibu, karena perang Tabuk ini perjalanannya panjang, kemudian melewati perjalanan yang luar biasa sulit, akan ibu bahkan sampai sulit untuk menemukan mata air nanti di perjalanan itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti peperangan Tabuk pada saat itu agar membawa banyak perbekalan. Dan Ka'ab mengatakan saking banyaknya sampai tidak ada satupun catatan yang membuat tulisan nama-nama orang-orang yang mengikuti perang Tabuk. Ya, saking banyaknya Kang Teteh Ibu ya. Jadi sampai nama-nama mereka saja tidak tercatat. Ka'ab berkata, maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai peperangan tadi. Jadi hanya sedikit orang yang gak mau ikutan perang Tabuk teh, hanya sedikit. Bahkan Ka'ab pun bilang, saya itu dengan tidak berangkat tidak merasa lebih berat dan tidak merasa lebih ringan. Saya bahkan sudah nyiapin 2 kendaraan. Saking inginnya ikut perang Tabuk, begitu ya. Melainkan ia juga menyangka bahwa dirinya akan tersamarkan selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah Ta'ala. Maksudnya karena banyaknya orang yang mengikuti, maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh siapapun, sebab catatannya pun tidak ada. Bahkan kalau orang saking banyaknya, pasti orang-orang yang gak niat ikut pun gak tercatat. Karena nanti akan ibu, ketika ada seruan jihad, kemudian laki-laki ini adalah termasuk orang-orang yang seharusnya ikut berjihad tapi dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i dia nggak mau ikutan jihad. Nah itu teh ada nanti kategorinya munafik, ada kategorinya
apa namanya teh yang mendapatkan hukuman dan sebagainya gitu tah. Ada kategorinya begitu nanti Ibu. Nanti kalau pas ngebahas bab jihad ya itu baru kita bisa tahu detail apa hukum-hukumnya. Seperti halnya saat perang Uhud, ada orang-orang munafik yang menarik mundur pasukannya hampir 300 orang. Nah, itu ke belakang atau berkhianat meninggalkan pasukan. Rasulullah SAW berangkat dalam peperangan Tabuk itu dikala buah-buahan sedang enak-enaknya dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Jadi berangkat ke perang Tabuk itu dengan kondisi apa? Makanan banyak begitu ya. Suasana-suasana di kota Madinah juga sedang nyaman-nyamannya. Jadi kalau lagi nyaman-nyaman ada Bu ya. Karena kalau lagi sejuk banget juga di Madinah itu. Saya amat senang sekali pada bulan-bulan serta naungan itu. Rasulullah SAW pun bersiap-siap dan sekalian kaum muslimin juga demikian. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula dengan beliau. Tetapi saya lalu mundur lagi dan tidak ada sesuatu urusan pun yang saya selesaikan. Hanya dalam hati saya berkata bahwa saya dapat sewaktu-waktu berangkat jikalau saya menginginkan. Hal yang sedemikian itu selalu saja mengulur-ulurkan waktu persiapanku. Jadi sebetulnya mau ikut Ka'ab teh, tapi dah ini pasukannya banyak banget. Kalem we cenah da seueur keneh ieu engke deui gitu. Nanti waktunya saya berangkat juga pasti saya masuk bagian dari orang-orang yang ikut di perang Tabuk karena saking panjangnya antrian mereka pasukannya itu barisannya tuh saking panjang. Jadi kalau saya nyusul gitu tah pasti masih termasuk dari pasukan perang Tabuk. Ini difikirkan oleh Ka'ab dengan mengulur-ngulur waktu. Jadi pelajaran buat kita ada teh Ibu agar segera dalam beribadah jangan sampai diulur waktunya. Nah, berhubung ini masih panjang kan teh Ibu, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita baru sampai ke paragraf berapa ini ya? 1, 2, 3 ya, di paragraf ketiga. Insya Allah kita lanjutkan paragraf ketiga ini di pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan akan teteh Ibu ya. Mudah-mudahan dari hadis ke-8 tadi orang yang menggenapkan 100 rekornya tetap oleh Allah pun diterima taubatnya. Dan apa nih maksud Ka'ab menceritakan kejadiannya tidak mengikuti perang Tabuk, bagaimana ujungnya, seperti apa proses taubatnya, apakah dikatakan oleh Nabi itu orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk itu begini dan begitu. Nanti kita lihat ketika sudah selesai kajian kita di hadis ke-9 ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullaha wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.